Hati-hati makan ayam setiap hari. Katanya bisa bikin kanker. Nah, jadi buat kalian yang selama ini pecinta ayam ya, ayam panggang, ayam goreng, ayam bakar atau berbagai macam jenis olahan ayam, banyak orang yang mulai khawatir dengan yang namanya kanker ini. Tapi sebetulnya yang bikin masalah adalah jenis ayamnya, proses pengolahannya, atau hal yang lainnya. Nah, kali ini saya ingin bahas mengenai ayam dan kanker. Simak setelah yang satu ini. Halo Sobat Sehat, jumpa lagi bersama dengan saya Dr. Hans di channel kesayangan kita SP30 Health episode panas. Paduan nutrisi tanpa sensor. Dan kali ini saya ingin bahas mengenai salah satu problem banyak orang yang ingin mendapatkan protein tapi takut dengan kanker. Suatu penyakit metabolik yang bisa kita katakan banyak sekali sekarang diderita oleh orang-orang ya tidak mengenal usia, baik usianya mulai dari 20-an sampai di usia-usia yang sudah lanjut. Dan seringkali orang sekarang mengaitkan dengan apa yang dimakan sehari-hari, protein hewani ya, dan terutama juga yang paling terjangkau, yang banyak dikonsumsi di semua masyarakat ya. Kalau mungkin selama ini kita bilang ada yang namanya sate ayam, soto ayam ya, dan banyak sekali yang namanya ayam panggang, ayam goreng dan lain-lain. Tapi ayam ini juga dikatakan salah satu protein yang memicu cancer atau kanker. Jenis ayam sendiri di Indonesia itu kan banyak. Ada yang bilang katanya oh kalau ayamnya sehat nggak ada masalah. Nah, ayam sehat ini yang seperti apa sih? Nah, ini konteks yang kita perlu tahu. Karena kalau kita bilang mengenai jenis-jenis ayam yang populer di Indonesia, ingin saya bagi ada 4 jenis di sini. Ya, yang pertama tentu adalah ayam broiler. Ya, atau yang kita kenal dengan istilah adalah ayam horen, ayam pedaging gitu ya. Macam-macam sebutannya di sini. Nah, ayam pedaging itu di Indonesia juga ada yang didapatkan dari luar. Ya, itu juga sekarang ada yang di hybrid itu ya. Ada yang mereka sekarang skalanya massal, itu jenisnya banyak sekali. Kemudian yang kedua adalah yang terkenal adalah namanya ayam kampung. Nah, ayam kampung ini ayam yang lokal, ayam yang dulunya dikenal paling sehat, tapi sekarang ternyata juga banyak yang diternak. Nah, makanya sekarang ada istilah juga yang lain juga ayam pejantan. Nah, ayam pejantan ini sebetulnya mirip dengan ayam broiler, cuma ini adalah bagian yang ayam anak jantannya. Itu jadi bukan yang betinanya tapi yang pejantannya. Karena tidak bisa bertelur, makanya mereka diambil dagingnya saja. Kemudian ya adalah ayam organik. Nah, ini yang sering kali saya sampaikan adalah ayam yang baik dikonsumsi oleh segala jenis masyarakat selama kita mampu untuk afford, kita mampu untuk menjangkau. Nah, ayam ini dipelihara dengan standar organik tanpa bahan kimia sintetis. Nah, lebih detailnya perbandingannya seperti apa? Ya, saya buat perbandingan tabelnya di sini. Jadi kalau kita berbicara mengenai ayam broiler, itu pakan utamanya mereka jagung, bungkil kedelai, dedak gitu ya. Sedangkan kalau ayam kampung itu juga makanannya sama, tapi mereka mencari makan sendiri. Jadi mereka tidak mendapatkan bahan tambahan makanan sintetis. Atau kalau diberikan pun biasanya sangat minimal. Kemudian kalau penggunaan antibiotiknya, dari penggunaan antibiotik kalau ayam kampung itu jarang diberikan, hanya diberikan waktu sakit, biasanya seperti itu. Sedangkan kalau ayam broiler itu penggunaan antibiotiknya sangat sering, meskipun dalam arti sudah ada pembatasan sekarang, tapi masih banyak sekali ya, tahu sendiri kalau kita di Indonesia seperti apa. Sedangkan kalau ayam pejantan itu mereka pakannya sama seperti ayam broiler, pakannya komersial, tapi siklus hidupnya lebih panjang. Mereka juga masih diberikan pakan tambahan sintetis, tapi intensitasnya lebih rendah dibandingkan ayam broiler. Nah, kemudian penggunaan antibiotiknya juga bisa digunakan, tapi sedikit lebih rendah dibandingkan ayam broiler. Nah, berbeda dengan ayam organik. Ayam organik bedanya apa sih? Kalau pakan utamanya mereka juga sama ya, tapi mereka pakannya adalah pakan yang organik. Karena sesehat apa kita tergantung dari sesehat apa makanan mereka. Kan sesimpel itu sebetulnya. Nah, kalau ayam kampung sekarang kalau yang sudah diternak, tentu mereka adalah makan-makanannya meskipun mereka bisa lepas ya, mereka bisa lepas tapi tidak terlalu lepas, jadi masih di dalam kandang. Nah, mereka mendapatkan makanan-makanan yang cenderungnya adalah makanan jagung, dedak, atau makanan-makanan yang mereka tidak organik. Nah, mereka juga pakan sintetisnya tidak ada. Kalau untuk ini ya, ayam organik, mereka makanannya non-GMO, dan juga mereka dilarang antibiotik sama sekali. Jadi mereka menggunakan antibiotik yang namanya herbal gitu ya. Jadi herbal-herbal alami yang mempunyai unsur sifatnya sama seperti antibiotik. Nah, tentu secara dampak kalau kita bicara mengenai ayam broiler, dia risiko residunya paling tinggi, memberikan yang namanya adalah toxic load di dalam tubuh kita.
Nah, kalau kita ayam kampung lebih alami ya, residunya hampir tidak ada, tapi juga tergantung dari pakannya, ya tergantung dari seberapa sering mereka sakit. Kalau ayam pejantan ya mirip-mirip, sedikit lebih baik tapi tidak sebaik ayam kampung, dan yang paling baik tentu adalah ayam organik. Tapi sekali lagi memang kekurangannya harganya yang relatif lebih mahal dibandingkan yang lain-lain. Jadi kalau ayam organik itu bisa, kita tidak spesifik bicara mengenai jenis ayam tertentu, tapi adalah bagaimana cara peternakannya. Itu adalah yang kita katakan adalah ayam organik. Dampak ayam pada penyakit metabolik bisa kita lihat pada studi yang di sini sudah saya tampilkan, adalah assessment of antibiotic residues in chicken meat. Jadi ini spesifik pada studinya pada daging ayam. Jadi sekarang ya kalau kita bicara mengenai antibiotik itu penggunaannya macam-macam. Ya, yang pertama tentu untuk meningkatkan pertumbuhan, kemudian untuk kita untuk efisiensi ya, untuk produksi telur ya, untuk preventif, dan juga untuk terapi. Di sini kebanyakan tiga besar adalah growth stimulation ya, prevention sama terapi. Itu yang tiga yang paling besar penggunaan antibiotik. Antibiotik itu banyak sekali jenisnya, tapi di sini yang paling sering digunakan adalah yang pertama adalah tetracycline, yang kedua adalah ciprofloxacin, yang ketiga adalah gentamicin. Nah, kalau saya doing the research ya, di Indonesia itu tetracycline sudah tidak boleh digunakan ya, tapi untuk ciprofloxacin dan gentamicin itu masih digunakan di Indonesia. Kalau kita berbicara dampaknya apa sih? Kalau menurut studi di sini yang namanya kita penggunaan antibiotik itu bisa menyebabkan beberapa reaksi. Yang pertama adalah reaksi alergi, yang kedua adalah abnormality dari yang namanya sumsum tulang belakang, kemudian disrupsi dari kita punya mikrobioma usus atau pencernaan, dan juga bisa menyebabkan adalah direct toxicity atau keracunan, meskipun ini jarang sekali. Lalu apa hubungannya dengan kanker? Tadi kalau kita berbicara mengenai dampak penggunaan antibiotik atau residu antibiotik yang masih terkandung pada daging ayam yang kita konsumsi sehari-hari. Kalau misalnya sobat sehat makan ayam setiap hari ya, berbagai macam jenis pengolahannya tapi ayam terus setiap hari gitu. Kalau kita bicara mengenai studi di sini, yang pertama yang ingin saya tampilkan studinya adalah kanker itu adalah penyakit yang ternyata bisa dicegah. Nah, menurut studi ini ya, jadi bukan saya yang bicara. Jadi kanker itu penyakit yang bisa dicegah dengan kita mengubah pola hidup secara mayor. Ya, mayor itu pola hidup yang utama kita. Ya, pola hidup utama apa? Ya, pola makan, aktivitas kita, pola tidur kita, manajemen stres. Nah, itu adalah kita mayor ya. Itu adalah kita bicara mengenai studi ini. Meskipun ya banyak orang selama ini kan berkata, oh kalau yang namanya cancer itu penyakitnya ya karena genetik dok, karena diturunkan. Nah, sedangkan di sini bisa kita baca sendiri, only 5 to 10% of all cancer cases can be attributed to genetic defect ya. Jadi hanya 5 sampai 10% kanker itu karena penyakit karena masalah genetik. Sedangkan 90% sampai 95% itu adalah karena pengaruhnya dari lingkungan dan gaya hidup. Kita lihat dari studi yang kedua ya, di mana ini menyebutkan adalah diet as a modifier of a cancer risk. Ya, jadi kalau kita bicara mengenai diet tadi kan salah satu dari pola hidup. Diet sendiri itu berperan 35 sampai 40% dari semua jenis masalah kanker, di mana 35 sampai 40% ini kita katakan ya cukup besar ya kalau kita bicara mengenai pola hidup. Nah, memang bukan satu-satunya, tapi ini berkontribusi yang sangat besar kalau kita bicara mengenai pola hidup. Kemudian studi yang ketiga, banyak orang bilang oh cancer ini genetik. Betul, cancer ini dalam arti ada pengaruh genetiknya. Tapi kalau kita bicara apakah genetik ini langsung bisa menyebabkan masalah kanker? Tidak. Karena apa? Karena kanker itu paling banyak mereka adalah di somatic cell atau sel somatik, bukan di sel germinal. Nah, sel somatik itu apa? Sel somatik itu adalah sel-sel di dalam tubuh kita yang tidak diturunkan langsung. Sedangkan kalau sel germinal itu yang diturunkan secara langsung dari orang tua ke anaknya. Kemudian gen-gen yang terlibat dalam cancer itulah ada beberapa gen, ada 4 di sini yang disebutkan adalah tumor suppressor gen, ya, kemudian proto-oncogen, kemudian DNA mismatch repair gens, dan juga apoptotic gens gitu ya, dimana gen-gen ini juga tidak langsung terjadi secara sendirinya tapi perlu adanya interaksi lingkungan untuk menimbulkan gen-gen ini. Up to 93% of all human cancers are non-hereditary. Nah, artinya apa? Sampai 93% ya, sampai hingga 93% yang namanya cancer itu tidak diturunkan, tapi disebabkan karena interaksi dengan lingkungan ya. Hanya 7%
dari semua kanker pada manusia itu yang hereditary atau yang diturunkan. Jadi bukan tidak ada, tapi populasinya sangat kecil dibandingkan yang kita katakan 93% yang karena faktor lingkungan. Nah, jadi simpulannya apa sih dari beberapa studi yang tadi saya bawakan dari 3 studi itu? Yang pertama, faktor lingkungan itu memang kompleks. Jadi kita nggak bisa bicara hanya pola makan. Ya pola makan tadi berkontribusi juga ya 35-40%. Tapi apakah cuma pola makan? Ya enggak ya. Jadi lingkungan itu mencakup berbagai macam exposure. Jadi kalau kita bicara kimia, fisika, radiasi, polutan udara, senyawa industri, makanan, kontaminan, dan juga gaya hidup yang bukan makanan. Yang kedua, mekanisme kerusakan sel tadi yang saya katakan yang menyebabkan banyak sekali perubahan sel-sel gen di dalam tubuh kita ya, tumor supresor gen dan lain-lain, proto-onkogenetik itu adalah menyebabkan kerusakan DNA ya, tapi mereka terjadinya tidak dengan sendirinya. Perlu ada faktor lingkungan yang menyebabkan mereka itu terjadi mutasi genetik. Dan yang ketiga, pengaruh fase kehidupan. Pada saat kapan sih usia paparan kita? Pada waktu fase perkembangan, pada waktu fase anak-anak, pada waktu masa puber, pada waktu masa kehamilan, itu juga bisa memodifikasi dampaknya ya, karena ada faktor hormonal dan lain-lain yang menumpangi mutasi genetik itu. Faktor lingkungannya itu yang paling berkontribusi besar apa saja? Pertama, yang tadi kita katakan adalah polutan kimia. Ya, polutan kimia itu terdiri dari apa aja sih, Dok? Pertama, yang kalau kita paling sering dengar adalah pestisida, insektisida, herbisida, ya, glyphosate itu. Kemudian logam berat, termasuk adalah antibiotik yang tadi kita bahas yang banyak dipakai pada ayam ternak. Yang kedua adalah radiasi ya. Radiasi ini bisa didapatkan dari sinar UV, matahari yang berlebihan, ionisasi, termasuk pada penggunaan alat-alat medis untuk screening. Itu juga ada radiasinya ya, kemoterapi dan lain-lain. Kemudian polusi udara. Ya, jelas. Bahan kimia industri, kontaminasi lingkungan, dan juga faktor diet dan makanan ya. Apalagi kalau sekarang kita bicara mengenai ultra processed food ya atau junk food, sudah jelas banyak sekali ya faktor-faktor di sana yang bisa memicu yang namanya adalah mutasi genetik. Cara konsumsi ayam gimana dong, Dok, supaya tetap sehat? Ya, jadi kan kita praktisnya gimana nih? Kalau saya mau makan ayam, ya saya butuh protein dari ayam. Saya suka ayam, Dok, gitu. Ya, saya suka berbagai macam jenis ayam-ayaman gitu misalnya. Tapi saya juga pingin tetap sehat. Bisa nggak? Nah, oke. Tentu di sini saya berikan ada 5 tipsnya ya. Yang pertama adalah pilih jenis ayam yang tepat. Tadi kan sudah saya sampaikan ya. Meskipun dalam arti ayam itu kita kalau lihat di menu nggak dikasih tahu ya, tapi paling tidak kita tahu ciri-cirinya seperti apa, atau kita tanya ke penjualnya, pilih jenis ayam yang tepat. Kalau bisa masak sendiri akan jauh lebih baik karena kita bisa ngontrol kita belinya di mana. Ayam yang tepat apa? Ayam organik atau minimal ayam kampung ya. Kalau kita nggak bisa dapatkan ayam organik di tempat kita, pilih ayam kampung, itu jauh lebih baik. Yang kedua adalah pengolahannya yang sehat. Ya, pengolahan yang sehat itu seperti apa? Jangan pemanasan suhu tinggi. Contohnya seperti deep frying, atau kita misalnya menggunakan air fryer dengan suhu tinggi. Itu juga bisa menimbulkan senyawa karsinogen. Nah, atau terpapar langsung dengan api. Ya, kalau kita panggang dan bakar itu dua hal yang berbeda. Kalau bakar bersentuhan langsung dengan api, kalau panggang kita masih ada wajannya. Yang ketiga, gunakan rempah. Kalau kita memang terpaksa misalnya kita mau bakar nih, pakai rempah-rempah yang karminatif dengan kita jahe, kunyit, ketumbar, jinten ya. Itu adalah rempah-rempah yang kita sifatnya bisa melindungi dari paparan api langsung ya, mengurangi risiko karsinogennya. Yang keempat, anggaplah masih nggak bisa nih, Dok. Ya udah, berarti kita kurangin frekuensi konsumsinya gitu. Ya, kalau kita memang terpaksa makan ayam-ayam yang kurang baik gitu ya. Ayam broiler tadi, kemudian kita ayam pejantan, ya kita kurangin frekuensi konsumsinya. Gantikan dengan sumber protein yang lain yang lebih terjangkau ya, baik secara kita mungkin di tempat lokasi kita tinggal, pilih ikan-ikan gitu ya, atau kita bisa konsumsi seperti tempe juga boleh, kita konsumsi telur, itu yang paling mudah. Tapi kalau telur juga sama sebetulnya problemnya, kalau kita nggak bisa dapatkan yang organik, telur kampung juga kita dapatkan dari protein yang lain. Dan yang terakhir adalah pola hidup sehat kita. Jangan hanya diperhatikan pola makan aja, kita perlu memperhatikan pola hidup yang lain seperti pola aktivitas kita, bagaimana kita bergerak, bagaimana aktivitas kita sehari-hari,
pola tidur kita, dan juga manajemen stres, bagaimana kita merespon terhadap masalah-masalah di sekitar kita. Jadi jangan cuma kita perhatikan pola makan, tapi kita juga perlu memperhatikan pola hidup yang lain. Kalau memang terburuknya nih, ya kita nggak bisa pilih ayam yang baik, proses pengolahannya kurang baik. Nah, kita juga perlu memperhatikan keseimbangan pola hidup kita dengan yang lain. Semoga sampai sini bisa diterima, bisa mencerahkan Sobat Sehat yang selama ini mungkin punya kekhawatiran, saya takut nih dok, makan ayam tiap hari itu bisa bikin kanker. Nah, tergantung jenis ayamnya, tergantung proses pengolahannya, dan tentu juga bagaimana pola hidup kita yang lain, karena kanker itu memang multifaktor tapi bukan unknown ya. Jadi kalau selama ini kita mungkin belum bisa membedakan multifaktor itu banyak faktornya. Nah, banyak faktor itu bisa dijelaskan. Jadi bukan yang namanya unknown atau tidak diketahui. Ya, tentu kita sudah tahu penyebabnya karena apa ya, karena mutasi genetik, karena disfungsi mitokondria yang disebabkan karena paparan radikal bebas yang terus-menerus ya. Kemudian kita paparan lingkungan yang kurang baik, itulah yang bisa kita hindari. Semoga bermanfaat. Stay fit and stay healthy. See you.